sebab jiwa rindu kepada pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di tengah keramaian dunia dan gemerlap pencapaian, rindu itu sering terabaikan. Hari-hari berjalan cepat, kesibukan berganti tanpa henti, dan manusia mulai terbiasa hidup tanpa bertanya. Bangun pagi, mengejar waktu, menyelesaikan tanggung jawab, menyapa layar, menatap target, semua dilakukan nyaris otomatis. Sampai-sampai, tak sadar bahwa ada bagian paling penting dari diri ini yang perlahan sekarat. Jiwa itu sendiri. Ada yang setiap harinya tersenyum kepada dunia, padahal dalam hati bertanya, mengapa aku tidak merasa cukup? Bukan karena kurang, justru karena terlalu banyak. Terlalu banyak keinginan yang dipenuhi, tapi tidak pernah benar-benar menenangkan. Terlalu banyak pencapaian yang berhasil diraih, namun tetap membuat dada terasa kosong. Tak sedikit yang mulai mempertanyakan makna dari semua ini. Apakah hidup hanya soal pekerjaan yang stabil, saldo rekening yang tumbuh, rumah yang makin luas, atau liburan yang bisa dipamerkan? Mengapa saat semua itu telah dimiliki, rasa hampa justru semakin besar? Kadang pertanyaan itu datang saat malam, ketika semua hiruk-pikuk mereda dan hanya sunyi yang tersisa. Atau mungkin datang setelah mendapatkan sesuatu yang sangat diidamkan, namun setelah itu tidak ada rasa puas yang benar-benar bertahan. Bahkan seringkali, ketenangan hanya muncul sesaat lalu menghilang tanpa bekas. Seakan hidup ini adalah perjalanan panjang yang menyesatkan, di mana peta tak lagi terbaca dan arah tak lagi jelas. Tapi kita terus berjalan. Kita terus melaju, karena semua orang pun tampaknya sedang berlomba. Maka kita pun ikut. Berlomba menjadi lebih sukses, lebih dikenal, lebih kaya, lebih baik dari yang lain. Kita berpikir bahwa mungkin jika kita sudah sampai pada titik tertentu, rasa hampa itu akan hilang dengan sendirinya. Namun ternyata tidak. Kita melihat orang yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih cantik, lebih mapan. Mereka pun tampaknya mengalami hal yang sama. Mereka juga mencari, mereka juga gelisah. Mereka juga bingung dengan kekosongan yang tak terjelaskan itu. Dan di titik ini, kesadaran kecil mulai muncul. Mungkin selama ini kita salah arah. Mungkin kita terlalu lama menyangka bahwa hidup hanyalah tentang memperbanyak. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kesuksesan adalah akumulasi dari nilai, dari prestasi, dari materi, dari pencapaian. Kita diajar bahwa semakin banyak, semakin tinggi, maka semakin bahagia. Tapi tak ada yang mengajarkan bagaimana caranya mengenal hati sendiri. Tak ada yang mengingatkan bahwa jiwa pun punya kebutuhan, dan kebutuhan itu bukanlah barang, bukan pula pujian, tapi keterhubungan. Ada banyak manusia yang telah sampai di puncak, namun justru merasa sendirian. Ada banyak yang dikelilingi keramaian, namun merasa sepi. Ada banyak yang terlihat sempurna dari luar, namun porak-poranda di dalam. Dan tak sedikit yang mulai bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang aku cari? Ketika semua tujuan sudah tercapai namun jiwa masih terasa hampa, itu bukan pertanda kita kurang berjuang. Justru itu adalah sinyal paling jujur dari hati bahwa arah perjuangan kita selama ini keliru. Kita sibuk membangun dunia luar, tapi lupa membangun rumah di dalam diri. Kita mengejar yang terlihat, tapi menelantarkan yang tak kasat mata, padahal justru di sanalah tempat bahagia sebenarnya tumbuh. Dan kini, pertanyaan-pertanyaan besar itu mulai datang satu persatu. Untuk apa semua ini? Kemana sebenarnya aku menuju? Apa yang akan tersisa ketika semua ini lenyap? Mengapa aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang tak pernah kutemukan? Saat itulah cahaya kebenaran mulai memancar, meski masih samar. Bukan karena ada jawaban tiba-tiba, tapi karena hati mulai jujur. Hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, perlahan membuka diri. Menerima bahwa ada yang lebih dari sekadar hidup di permukaan. Ada makna yang lebih dalam dari sekadar mengejar target dan menyenangkan orang lain. Dan ada rasa yang hanya bisa hadir ketika kita benar-benar berani untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara terdalam dalam diri. Maka episode ini bukan sekadar pembuka, tapi awal dari perjalanan pulang.
Pulang ke dalam diri, untuk mengenal siapa sebenarnya yang tinggal di balik semua topeng. Pulang untuk bertanya bukan kepada dunia, tapi kepada nurani. Apa yang sebenarnya kau cari selama ini? Karena kekosongan itu tak mungkin datang tanpa sebab. Dan jiwa tak mungkin merasa hampa, jika ia tak sedang menjauh dari sumber ketenangannya. Kita telah berjalan terlalu lama di jalan yang ramai, tapi tak membawa kita kemana-mana. Kini saatnya mengambil langkah baru. Bukan lebih cepat, tapi lebih dalam. Namun disinilah ujian sejatinya dimulai, karena mengganti arah bukan hal yang mudah. Dunia yang terbiasa bergerak cepat tak memberi banyak ruang bagi pencarian sunyi. Ketika seseorang mulai bertanya soal makna, lingkungan sekitar justru menawarkan pelarian baru. Hiburan, kesibukan, belanja, validasi, atau sekadar pengalihan yang tampak menyenangkan. Dan tanpa sadar, manusia kembali terlempar ke pusaran yang sama. Sibuk, sibuk, dan sibuk lagi. Padahal hatinya sedang berteriak lirih, meminta diperhatikan. Itulah awal dari konflik batin yang tak terlihat. Ada suara dalam diri yang mengatakan, berhentilah sejenak. Dengarkan aku. Tapi suara itu sering dikalahkan oleh notifikasi, target harian, rapat, tagihan, dan rutinitas yang tampaknya tak bisa ditunda. Kita tahu kita lelah, namun merasa tidak punya pilihan selain terus berlari. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa kita hampa? Tapi, mengapa kita takut berhenti? Karena saat kita berhenti, kita harus menghadapi diri sendiri. Kita tak bisa lagi bersembunyi di balik pekerjaan atau kesibukan. Kita akan bertemu dengan luka yang selama ini kita simpan, kekecewaan yang tak pernah kita proses, dan mimpi-mimpi yang lama kita abaikan. Kita akan bertemu dengan cermin kehidupan, dan melihat bahwa apa yang tampak baik di luar, belum tentu sehat di dalam. Ada kalanya, seseorang duduk sendirian di malam hari, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, menangis tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sedih secara spesifik, tapi karena selama ini ia memaksa dirinya terlalu keras, terlalu lama, dan terlalu jauh dari keheningan. Ia menyadari bahwa dirinya sudah berjalan terlalu jauh dari fitrah. Ia menjadi asing bagi dirinya sendiri. Namun justru di tengah pertarungan batin itulah, kesempatan untuk tumbuh mulai muncul. Rasa tidak nyaman yang muncul saat menyendiri bukanlah musuh. Itu adalah pintu masuk. Pintu menuju pemahaman baru. Kita mulai bertanya bukan lagi, apa yang orang lain pikirkan tentang aku? Tapi, apa yang hatiku sendiri pikirkan tentang diriku? Kita mulai menggali luka masa lalu yang tak pernah selesai. Kita mulai mengakui kesedihan yang pernah kita pendam. Dan kita mulai menerima bahwa menjadi lemah bukanlah sebuah aib, itu adalah awal dari kesadaran. Ada pelajaran yang hanya bisa didapat saat sendiri. Ada kebijaksanaan yang tidak muncul di tengah keramaian. Dan ada ketenangan yang hanya bisa tumbuh dari keberanian untuk menghadapi keheningan. Namun keheningan itu menyakitkan di awal. Karena ia memperlihatkan banyak hal yang selama ini kita hindari. Kita mulai melihat bahwa cinta yang selama ini kita cari dari orang lain, ternyata tak akan pernah cukup jika kita belum mencintai diri sendiri. Kita mulai sadar bahwa rasa bangga dari pengakuan orang lain hanyalah sementara, jika kita sendiri belum berdamai dengan diri sendiri. Kita menyadari bahwa selama ini kita telah menjadi budak ekspektasi, dari keluarga, lingkungan, dan bahkan bayangan kita sendiri. Dan pertanyaan besar itu pun terus menggema. Kalau bukan ini yang membuatku bahagia, lalu apa? Disinilah hati perlahan diarahkan kembali. Ia mulai meraba-raba sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tak tergantung pada pujian, kekayaan, atau pencapaian. Sebuah keterhubungan yang selama ini dilupakan. Hubungan dengan yang maha memiliki. Namun hubungan itu bukan seperti transaksi. Bukan pula seperti daftar tugas yang harus diselesaikan. Ia lebih dalam. Ia lebih lembut. Ia adalah panggilan pulang. Pulang ke arah yang selama ini diabaikan. Pulang ke cahaya yang selama ini tak disadari hadir di balik tirai kesibukan. Dan meski masih samar,
Meski belum begitu yakin, satu hal mulai terasa jelas. Kekosongan dalam jiwa bukanlah tanda bahwa kita gagal sebagai manusia, tapi tanda bahwa kita sedang dipanggil untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Perjalanan belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Namun satu langkah pertama telah diambil, menyadari bahwa kehampaan itu bukan musuh, tapi petunjuk. Kini tinggal satu pertanyaan lagi yang mengendap dalam diam. Apakah kita cukup berani untuk mengikuti kemana petunjuk itu membawa? Pertanyaan itu bukan sekadar renungan, melainkan ujian sejati bagi jiwa yang mulai sadar. Karena jalan pulang, jalan kembali menuju makna sejati hidup, tidak selalu dihiasi kenyamanan. Justru, jalan itu seringkali sunyi, sepi dari sorakan, jauh dari gemerlap. Dan ketika seseorang mulai menapakinya, satu persatu hal yang dulu terasa penting, mulai tampak berbeda. Bahkan kadang tak lagi relevan. Dunia yang sebelumnya begitu sibuk, kini seperti melambat. Ada jarak baru antara diri dan segala yang berlangsung di luar. Ia mulai melihat kehidupan bukan hanya sebagai perlombaan menuju puncak, tetapi sebagai perjalanan untuk mengenal makna. Orang-orang yang dulu dijadikan tolok ukur kesuksesan, kini hanya terlihat sebagai manusia biasa, dengan ketakutannya, egonya, dan juga kehampaannya sendiri. Disinilah konflik batin berkembang. Bukan karena dunia menjadi lebih buruk, tapi karena kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran itu membawa pertanyaan-pertanyaan baru yang menggugah, kadang menyakitkan. Untuk siapa aku bekerja keras selama ini? Mengapa aku takut gagal? Apakah aku benar-benar ingin seperti orang-orang yang kuikuti selama ini? Atau aku hanya takut menjadi berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu hadir tanpa undangan, namun sulit untuk diabaikan. Ia muncul saat makan sendirian, saat duduk menunggu kendaraan, saat bangun tengah malam dan dunia terasa hening. Dan semakin lama ia dibiarkan tinggal, semakin jelas bahwa kehampaan bukan datang dari kekurangan, tapi dari kehilangan arah. Banyak orang mencari pelarian dalam agama, namun bukan dalam makna yang sejati. Mereka mengambil bentuk luar, ritual, simbol, hafalan, tapi tidak menyentuh inti dari penghambaan, tunduk. Tunduk bukan hanya dalam raga, tapi dalam jiwa. Menerima bahwa kita bukan pemilik hidup ini, dan bahwa semua yang kita genggam, sejatinya bisa hilang kapan saja. Disinilah konflik berkembang menjadi lebih dalam. Karena dalam pencarian makna, seseorang akan mulai kehilangan keterikatan pada banyak hal. Harta, gelar, bahkan relasi sosial yang dulu dianggap penting, mulai dipertanyakan nilainya. Ia mulai berani berkata dalam hati, aku tidak butuh semua ini untuk merasa cukup. Tapi di saat yang sama, muncul ketakutan. Jika aku tidak lagi mengejar semua ini, apa yang tersisa dariku? Rasa takut kehilangan identitas itu bukan hal sepele. Manusia telah terlalu lama membangun citra diri dari hal-hal luar. Pekerjaan, status sosial, pengakuan, dan rutinitas. Ketika semuanya mulai dipertanyakan, seperti ada kehampaan baru yang muncul, lebih dalam dari sebelumnya. Seperti berdiri di tepi jurang, siap melompat, tapi belum yakin apakah akan jatuh atau terbang. Namun di titik inilah, justru makna sejati mulai mengintip dari balik tirai keheningan. Jiwa mulai menyadari bahwa kebermaknaan tidak datang dari apa yang dimiliki, tapi dari apa yang dihidupi. Bahwa hidup bukan soal seberapa cepat kita berlari, tapi kemana arah kita berjalan. Bahwa sukses bukan tentang sorakan orang lain, tapi tentang kedamaian yang tumbuh diam-diam di dalam diri. Pencarian pun berubah bentuk. Bukan lagi mengejar pencapaian, tapi mengejar keutuhan. Bukan lagi bertanya, apa lagi yang harus aku capai? Tapi, apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat semua ini? Dan ketika seseorang mulai melihat hidupnya sebagai sebuah amanah, bukan sebagai beban, ia mulai bertransformasi. Ia tak lagi melihat cobaan sebagai hukuman, tapi sebagai pengingat. Ia tidak lagi menyalahkan keadaan, tapi bertanya apa pesan yang tersembunyi di baliknya. Ia tidak lagi haus pengakuan, karena hatinya mulai kenyang oleh hubungan yang lebih besar, hubungan dengan Pencipta.
Tentu, proses ini tidak instan. Tidak juga tanpa ragu. Tapi semakin seseorang jujur dalam pencariannya, semakin hidup memberi petunjuk-petunjuk kecil. Kadang melalui kejadian yang sederhana. Kadang lewat kata-kata orang yang tak diduga. Kadang bahkan lewat kegagalan, kesendirian, atau kehilangan. Semua itu tak lagi dipandang sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Sebuah perjalanan pulang. Pulang ke hati yang dulu pernah lupa. Pulang ke arah yang selama ini dikejar, tapi tak pernah benar-benar dituju. Kini, dengan langkah yang masih sedikit gemetar, namun hati yang lebih terbuka, seseorang mulai menyadari bahwa kehampaan hidup bukan musuh, melainkan tanda bahwa jiwa sedang mengetuk pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan pintu itu, akhirnya mulai terbuka. Bukan dengan suara gemuruh atau cahaya menyilaukan, tapi dengan ketenangan yang asing, seolah hati menemukan tempat yang selama ini ia rindukan, namun tak pernah tahu namanya. Di balik pintu itu, tidak ada janji kekayaan, tidak pula jaminan kehidupan bebas masalah. Yang ada hanyalah rasa paham, rasa cukup, rasa damai. Sesuatu yang selama ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di toko, dan tidak bisa diminta dari siapapun, karena ia hanya bisa tumbuh dari dalam. Inilah titik balik yang menjadi klimaks dari pencarian panjang. Bukan karena semuanya sudah selesai, melainkan karena arah telah ditemukan. Dan dalam hidup, arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Ketika seseorang mulai menjalani hari dengan kesadaran bahwa hidup bukan miliknya, ia berhenti memaksa. Ia tidak lagi menggenggam dunia dengan tangan gemetar, takut kehilangannya. Ia justru mulai memberi, karena tahu apapun yang ia lepaskan dengan niat tulus akan kembali dalam bentuk yang lebih luhur. Ia mulai melihat pekerjaan bukan hanya sebagai ladang rezeki, tapi ladang ibadah. Setiap tugas, sekecil apapun, menjadi peluang untuk mengabdi. Ia mulai memandang orang lain bukan sebagai pesaing, tapi sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan kualitas jiwanya sendiri. Apakah ia mudah marah? Apakah ia suka menghakimi? Apakah ia mampu bersabar dan memaafkan? Keheningan yang dulu menakutkan, kini menjadi teman yang ia cari. Ia mulai menyukai momen-momen tanpa keramaian, tanpa notifikasi, tanpa pujian. Karena disitulah ia bisa berbincang dengan hatinya sendiri, dan lebih jauh lagi, dengan Tuhannya. Namun, perubahan ini bukan tanpa tantangan. Justru disinilah ujian sesungguhnya datang. Dunia tidak ikut berubah hanya karena seseorang berubah. Orang-orang di sekitarnya tetap sama, sistem tetap berjalan dengan ambisi, dan kenyataan tetap menghadirkan cobaan. Tapi kini ia punya bekal untuk menapaki semuanya dengan jiwa yang tidak lagi goyah. Akan ada saat-saat ketika orang lain menyebutnya terlalu berbeda, terlalu pasrah, bahkan tidak ambisius. Akan ada keraguan yang muncul kembali. Apakah ini benar jalan yang harus kutempuh? Apakah aku tidak sedang lari dari realita? Namun ia sadar bahwa jalan pulang memang tidak dipenuhi tepuk tangan. Jalan pulang adalah jalan sunyi, tempat seseorang lebih banyak mendengar suara hatinya dibandingkan kebisingan dunia. Lalu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Di balik keheningan itu, muncullah rasa syukur. Bukan syukur karena semua berjalan lancar, tapi syukur karena diberi kesempatan untuk mengenal diri. Syukur karena diberi waktu untuk berubah, untuk memperbaiki, untuk lebih jujur terhadap apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan jiwa. Ia mulai menikmati ibadah bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pertemuan yang dirindukan. Ia mulai membaca ayat-ayat suci bukan sekadar untuk menambah pahala, tapi untuk menemukan arah. Ia mulai memaknai sabar bukan sebagai menahan rasa sakit, tapi sebagai bentuk percaya bahwa segala hal terjadi dalam waktunya yang sempurna. Dan dari situlah, ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata muncul perlahan-lahan. Ketenangan yang membuat seseorang tetap teguh meski kehilangan. Tetap tenang meski dilecehkan. Tetap bersyukur meski tak semua doa dikabulkan. Ia mulai memahami bahwa tujuan hidup bukanlah pencapaian, tapi penghambaan.
bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari mengumpulkan, tapi dari melepaskan. Bukan dari menjadi besar, tapi dari merendahkan hati. Dan bukan dari merasa hebat, tapi dari merasa cukup, cukup karena tahu siapa pemilik segala urusan. Kini, hidupnya mungkin masih sama di mata luar, tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani rutinitas. Tapi di balik semuanya, ada pergeseran besar. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia tidak lagi menggantungkan diri pada manusia. Ia tidak lagi dikejar-kejar oleh waktu, karena kini ia berjalan bersama makna. Dan saat malam datang, ketika ia duduk sendirian menatap langit tanpa suara, ia tak lagi merasa hampa. Ia merasa pulang. Namun pulang, bukan berarti akhir dari perjalanan. Justru, itu awal dari kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang lebih mudah, tapi kehidupan yang lebih berarti. Karena ketika jiwa telah mengenal rumahnya, maka setiap langkah di dunia ini bukan lagi pelarian, melainkan pengabdian. Hari-hari setelahnya tidak selalu berisi keajaiban, tidak dipenuhi kemudahan yang datang tiba-tiba. Tapi kini, setiap tantangan dihadapi dengan pandangan yang lebih dalam. Ia tidak lagi mengutuk ujian. Ia mulai melihat ujian sebagai tamu, yang membawa pesan dari Tuhan, bukan hukuman. Ketika kehilangan datang, ia menunduk, bukan menyerah, melainkan menerima, bahwa semua adalah miliknya dan kepadanya pula semua akan kembali. Ia pun sadar, bahwa sebagian orang akan tetap memelihara kesibukan mereka untuk menghindari percakapan dengan hatinya sendiri. Sebagian lagi akan terus mengejar, berharap bahwa satu pencapaian lagi akan cukup menambal lubang yang tak terlihat di dada. Tapi ia tak lagi tergesa untuk mengingatkan. Ia belajar, bahwa setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk sadar. Dan tugasnya bukan membangunkan, tapi menjadi saksi. Bahwa ketenangan bukan mitos, bahwa hidup bisa bermakna, asalkan tahu kepada siapa harus bergantung. Lambat laun, ia mulai mengubah cara bicara. Ucapannya tak lagi ingin mengesankan, tapi menenangkan. Ia lebih banyak mendengar daripada membalas. Ia lebih memilih diam jika bicara hanya akan memperpanjang kegelisahan. Ia belajar memaafkan, bukan karena orang lain layak dimaafkan, tapi karena jiwanya tak sanggup lagi menanggung beban kebencian. Waktu-waktu sepi, yang dulu terasa menyiksa, kini menjadi ruang pertemuan dengan sang pemilik rasa. Dalam sujud panjangnya, ia tak lagi meminta dunia, tapi memohon agar dijaga dari lupa. Lupa akan tujuan hidup. Lupa akan kematian. Lupa akan hakikat diri yang begitu kecil, di hadapan Allah yang Maha Besar. Dari sanalah, perlahan, ia mulai mencintai akhirat. Ia tidak ingin mati cepat, tapi ia tidak takut mati. Karena baginya, dunia hanyalah ruang tunggu, tempat menanam bekal. Bukan tempat bersandar. Bukan tempat menetap. Dunia hanya ladang, dan ladang tak selamanya hijau. Tapi yang menanam dengan ikhlas akan menuai buahnya di negeri yang tak lagi mengenal duka. Dan mungkin, disitulah letak rahasianya. Bahwa hampa yang dulu menghantui bukan karena kurangnya harta, kurangnya pencapaian, atau kurangnya validasi. Tapi karena kurangnya hubungan dengan Allah. Jiwa yang terputus dari Tuhannya akan selalu merasa sendiri, meski berada di tengah keramaian. Akan selalu merasa lapar, meski dikelilingi kenikmatan. Akan selalu merasa kosong, meski tampak sempurna dari luar. Kini, ia menyadari bahwa kehampaan bukan musuh, ia adalah panggilan. Sebuah getaran halus dari dalam hati yang berkata, ada yang lebih penting dari semua ini. Dengarkan. Dan ketika seseorang cukup berani untuk mendengarkan, maka ia sedang membuka jalan pulang. Jalan yang sunyi, namun damai. Jalan yang terjal, namun terarah. Jalan yang tak selalu ramai, tapi penuh makna. Akhirnya, ia tidak lagi mencari makna di luar dirinya. Ia tak lagi bertanya, apa yang kurang dari hidupku? Karena kini ia tahu jawabannya. Yang selama ini hilang bukanlah sesuatu, tapi hubungan. Hubungan antara hati dan penciptanya. Dan ketika hubungan itu kembali terjalin,
Ia tak butuh lagi alasan untuk bahagia. Ia hanya butuh satu hal, rasa cukup yang tumbuh dari rasa dekat. Sebab jiwa yang dekat dengan Allah takkan pernah benar-benar merasa hampa.